Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala rasulih wa aswaji wa jemaah. Wa khususan kita sedaya yang sami hadir dalam kegiatan Nabil sosial. Mugi-mugi semoga kita semuanya, keluarga kita, anak cucu, turunan ilayah kiamah, semuanya diberi tetap iman, Islam, ihsan, soleh, solehah, sukses, selamat dunia akhirat, segala hajat, cita-cita dikabulkan oleh Allah, dilimpahi rezeki yang halal, jembar kata barokah, ya Allah, beri kesehatan, zahiran, batinan, keselamatan, kebahagiaan, ya Allah. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma. Hadratul mukarramin wal muhtaramin. Sedaya ikhwan dan ikhwat sekalian, sedaya muhibbin rahimakumullah. Hamdan wa salatan wa salaman. Dalam hidup ini, siapa yang tidak ingin bahagia, beruntung? Ibarat berniaga, berbisnis, siapa yang tidak ingin mendapatkan profit, mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan. Maka agar hidup kita ini beruntung, agar hidup kita ini penuh dengan keberhasilan, keberuntungan, kita perlu senantiasa menggunakan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, digunakan untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi akal, kita diberi jasa, kita diberi, maka kemudian kita gunakan untuk ibadah. Asyik Yahya bin Mu'ad Ar-Razi dawahkan dalam kitab Nasaihul Ibad Sahifah 12. Tuba liman tarokat dunia qabla antas ruka wabana qabrahu qabla ayyan ulam wa ardo rabbahu qabla ayyal qahu. Tuba, sangat beruntung. Siapa? Pertama, orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia tadi meninggalkan dirinya. Artinya apa? Saat dalam genggaman kita, kita punya harta benda, kita punya tahta dan lain sebagainya. Maka itu semua kita gunakan, kita keluarkan, kita tanggalkan, kita infakkan, kita tasarufkan untuk nafkah anak, istri, keluarga, untuk membiayai
sekolah, ngaji, nyantri, untuk jariah di masjid, pesantren, madrasah, untuk ibadah kita. Sebelum harta benda itu habis meninggalkan kita. Ini makna meninggalkan dunia, taruhkan dunia, qabla antat ruka. Yang kedua, wabana qabrahu qabla ayyadkhula. Orang yang membangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Artinya apa? Sebelum masuk ke liang lahat, kuburan yang secara fisik hanya ukuran 2 kali 1, ini sudah dibangun. Berarti bagaimana? Menyiapkan taman surga di alam barzah, alam kubur dengan amal soleh. Perbanyak amal baik, amal soleh. Sehingga amal soleh itu akan datang menjadi teman yang begitu indah, bagus bersama kita. Sehingga kuburan akan lapang, luas, jembar, bagaikan istana. Indah, sehingga tidak terasa mau ribuan tahun menuju hari kiamat, ya tidak terasa. Seperti semalam saja. Ini orang yang membangun kuburannya sebelum ia memasukinya. Maka orang yang cerdas pasti akan melakukannya. Kenapa? Karena tidak mungkin kita hidup selamanya di dunia ini. Pasti kita akan mati dan akan masuk kuburan. Maka bangunlah kuburan sebelum kita memasukinya dengan apa? Beramallah soleh. Carilah bekal sebanyak-banyaknya untuk sanggup bekal kita hidup di alam barzah dan nanti di alam akhir. Yang ketiga, wa ardo rabbahu qabla ayyal qahu. Wa ardo lan gawe rito rabbahu ing pangerane. Artinya apa? Raihlah, berusahalah. Orang kok sudah bisa membuat Allah ridho kepadanya. Allah ridho kepada orang yang sudah bisa membuat Allah ridho kepadanya sebelum orang tadi bertemu dengan Allah. Ya, pintu bertemu dengan Allah ya kematian. Setelah wafat, setelah meninggal, kita akan ketemu dengan Allah. Yang masalahnya ketemu dengan Allah itu dalam kondisi diridhoi Allah apa tidak? Kalau kita bertemu Allah dalam kondisi Allah sudah ridho kepada kita, maka di alam kubur ya penuh kenikmatan, di alam akhirat masuk surga penuh dengan kanugrahan di sana. Oleh karena itu, marilah dengan tarukoh ini dilatih. Inilah dawuh dari Asy-Syaikh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang begitu bagusnya memberi dawuh penuh harapan dan penuh ma'rifah billah. Sehingga dengan demikian, mari kita bersama-sama berlatih, menguatkan iman kita. Semua itu coba meninggalkan dunia. Siapa yang nggak berat? Sudah kerja susah, siang malam, banting tulang, capek,
Sudah uang di tangan digunakan untuk ibadah. Siapa yang nggak capek, susah, berjuang untuk cari bekal untuk kehidupan di kemudian hari, untuk mencari ridhonya Allah, butuh perjuangan. Tapi itu semuanya akan menjadi mudah bagi orang-orang yang diberi hidayah taufik ma'unahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan thariqah ini kita belajar menghidupkan hati kita dengan zikir. Hati yang mati, hati yang kosong, sunyi, sepi, karena tidak diisi zikir kepada Allah, maka hidupkan, suburkan, dibasahi dengan zikir kepada Allah. Dalam Al-Quran, wa yu'min billah, al-imanu, apa itu iman? Ay hayatul qalbi billah. Namanya iman itu adalah hidupnya qalbu bersama Allah. Ini iman. Sehingga kita belajar thariqah tidak lain mengamalkan ihsan, mengisi syariat, menuju kamalul iman, sempurnanya iman. Kalau kolbunya sudah hidup billah, imannya kuat, imannya sempurna, maka akan jadi mudahlah perjuangan kita untuk meraih ridho Allah, untuk mendapatkan keuntungan yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma warahmatullahi Allahumma sholli ala Muhammad